Shalom, selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kembali hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 kata yang penting di dalam ayat ini untuk kita pikirkan dan renungkan kembali. Kata yang pertama adalah lapar, kata yang kedua adalah haus, dan kata yang ketiga adalah kebenaran. Kata-kata itu perlu untuk dipikir kembali karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan lapar? Satu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kita yang memerlukan kekuatan, kehidupan, dan tentunya keperluan dari tubuh. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa sulit sekali mendapatkan beras. Ada yang mendapatkan beras tetapi terbatas, atau kualitasnya pun kurang baik. Dengan alasan karena memang gagal panen, atau kondisi iklim dan cuaca, atau bahkan distribusi yang tidak baik. Sehingga ada banyak orang yang kesulitan mendapatkan beras. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan berbicara lapar dalam pengertian jasmani. Demikian juga haus. Kalau kita ada di kondisi terik matahari, atau kita seharian bekerja, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menahan dahaga, belum minum air, maka kita haus. Namun yang dimaksud di sini bukanlah haus secara jasmani. Bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran merupakan suatu kondisi, status yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu yang dianggap benar, atau ini berkaitan dengan pengetahuan, pengertian yang ditemukan, dipelajari, lalu kita mengatakan ini benar. Kebenaran itu kata yang berkaitan dengan kesucian, kebaikan, atau keadilan. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran? Khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan di atas bukit kepada orang banyak memang harus dibaca dan dipahami dalam perspektif rohani. Walaupun ada relate-nya dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau fokus pijakan pengertian kita dalam konteks ayat-ayat dari khotbah di bukit ini di dalam pengertian jasmani, maka kita kehilangan esensi pengertiannya, esensi pemahamannya. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita memulai pengertian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan dalam perspektif kerajaan Allah. Dalam perspektif yang memberikan kita gairah untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan menjadi saluran berkat, membangun relasi dengan sesama, dengan segala yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita kupas satu persatu dari Matius pasal 5 ayat 6 ini. Berbahagialah. Tentu ini sudah kita yakini bahwa ini dimaksudkan adalah Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan berkat kepada kita. Berkat di surga, berkat rohani yang tidak akan direbut oleh siapapun atau kita usahakan dengan cara kita. Berkat rohani inilah yang pernah juga ditulis oleh Rasul
Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Jadi pengertian berbahagia itu bukan sukacita yang meluap-luap, seperti seseorang yang mendapatkan undian atau rezeki atau suatu harapan yang diraih. Tidak berhenti di sana. Tetapi kata berbahagia itu adalah berkat rohani yang diberikan, dikaruniakan Allah kepada kita yang dari surga. Berbahagialah, diberkatilah saudara dan saya dengan berkat rohani. Karena saudara dan saya adalah milik Allah, kepunyaan Allah, yang ditebus dengan nyawanya, yang diadopsi menjadi anak-anak Allah, yang mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam dan melalui Kristus untuk menikmati hari depan yang penuh kebahagiaan. Dengan perspektif seperti ini, pemikiran kita menjadi pemikiran yang lebih aktual mengenal kehidupan kekristenan kita. Hal yang berikutnya, setelah kita menyadari bahwa saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, dan di sanalah kita mendapatkan kebahagiaan, karena ada sukacita surgawi, perspektif kerajaan Allah, yang menjadikan kita kuat, mampu, dan berjalan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Diberkati oleh orang yang lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran. Berarti ada satu kondisi di mana kita terus-menerus, pertama, bergantung, bersandar, dan mencari kebenaran. Kedua, menikmati dan mengharapkan kebenaran itu memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita, memenuhi pikiran kita. Yang ketiga adalah satu kerinduan yang mendalam di dalam diri kita, yang terus-menerus kita harapkan itu terjadi. Kerinduan mengenal Allah yang hidup dan yang menghidupkan kita. Dengan pengertian itu, kita terus-menerus punya sikap hati lapar dan haus akan kebenaran. Pertanyaannya yang timbul dari sini adalah, apa atau siapa kebenaran itu? Apakah ini yang dimaksud adalah righteousness, kebenaran yang adil, atau ini adalah aletheia, kebenaran ansih pada dirinya? Kalau di dalam terjemahan ini, kita mendapatkan pengertian bahwa ini adalah aletheia. Tapi kalau kita berbicara tentang kata selanjutnya dan kalimat selanjutnya, karena mereka akan dipuaskan, ini berkaitan dengan kebenaran yang adil. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita renungkan pengertian lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran, kalau kita mau telusuri lebih dalam, maka itu ada 3 pemahaman, 3 hal yang berkaitan dengan kebenaran. Pertama, adalah kebenaran yang kita temui, kita amati, kita cari, kita kemudian rumuskan dari alam semesta, dari bumi, dari ciptaan Allah ini. Entah itu kebenaran pada yang begitu baik, sehingga kita bisa mengamati, mencari, merumuskan kebenaran, menjadi sebuah teori, sebuah konsep, sebuah pengertian. Ini kebenaran. Kebenaran yang membuat kita mengerti tentang apa yang ada di alam semesta ini. Ini kebenaran. Jadi kebenaran itu berkaitan dengan hal itu. Sehingga kita bisa mengetahui ada teori konsep sains, humaniora, sosial, dan seni. Masing-masing bidang-bidang ilmu pengetahuan ini dan turunannya, di dalamnya ada teori konsep yang nantinya akan menghasilkan berbagai teknologi, baik teknologi pra-tradisional, tradisional, modern, dan teknologi saat ini digital, dan teknologi yang lainnya, artificial intelligence.
Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, ini kebenaran yang ada di alam. Ini kebenaran yang bisa ditelusuri. Ini kebenaran yang bisa diajarkan lagi. Ini kebenaran yang akan mengalami satu pengertian yang lebih luas. Semakin observasi, penyelidikan, penelitian, makin banyak kita tahu tentang keadaan alam semesta. Yang kedua adalah kebenaran yang diwahyukan, yang diinspirasikan, yang dinyatakan Tuhan Allah untuk manusia mengenal Allah secara pribadi, untuk manusia mengenal siapa pencipta, siapa dirinya, alam semesta, bumi dan segala isinya. Kebenaran yang diinspirasikan dan dituliskan, itulah kebenaran Alkitab, firman Tuhan, yang dinyatakan oleh Allah melalui para nabinya, menuliskan tiap huruf, kata, kalimat, narasi, kisah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan dalam keadaan final. Artinya, kita sudah mendapatkan utuh, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Semua kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, kisah penyempurnaan, lengkap kebenaran itu sudah dituliskan. Ini kebenaran yang sifatnya khusus, yang sifatnya melintasi waktu dan zaman, dan untuk segala bangsa, dan tiap orang percaya akan membacanya, memberikan arahan kepada orang-orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Inilah kebenaran yang Tuhan nyatakan, kebenaran pewahyuan khusus. Jadi saudara dan saya bisa mengerti siapakah Allah itu karena membaca firman. Tetapi bagaimana kita bisa percaya akan kebenaran ini, itu semata-mata karena anugerah Allah. Kalau kebenaran umum, kita dapat mengerti karena anugerah umum. Allah menggunakan pikiran kita, dan kita menggunakan pikiran kita, lalu terinternalisasi, dan kita mengerti, mendapat pencerahan, mendapatkan konsep yang baik. Kalau kita membaca Alkitab, kita memerlukan anugerah khusus, memiliki iman percaya, mengerti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, lalu kita meyakininya, dan melakukan semua kebenaran ini dengan tepat, sesuai dengan kehendak Allah, pada waktunya, pada zamannya, yang berlaku secara umum, dan berlaku secara khusus. Inilah kebenaran yang tertulis, yang secara khusus. Yang ketiga adalah sang kebenaran yang inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus di dalam pengajarannya, ia menyatakan berkali-kali tentang kebenaran, tentang bagaimana sikap tindakan dia terhadap sesama, terhadap murid, terhadap alam. Bagaimana ia menyatakan dirinya secara terang benderang di depan banyak orang. Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan pernah juga ditanya oleh petinggi dari kerajaan Romawi mengenai apa itu kebenaran. Dan ia menyatakan, "Engkau sendiri sudah tahu apa itu kebenaran," dan Yesus tidak memberikan jawaban kepada orang itu. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, setidaknya ada kebenaran umum, ada firman, kebenaran yang tertulis, dan ada sang firman, yaitu kebenaran itu sendiri pada pribadi, dalam keadaan pribadinya sendiri, Yesus Kristus. Apa pengertiannya setelah kita mengerti bagian ini? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ada keinginan, gairah yang mendalam, yang mendasar untuk kita menikmati kebenaran, mengalami kebenaran itu. Dengan kita banyak belajar, membaca buku, membaca artikel jurnal, mempelajari banyak teori, konsep sesuai dengan bidang ilmu dan peminatan kita, kita makin tekun mempelajari itu dari hasil riset dan hasil pengamatan kita sendiri, maka kita menambah pengetahuan yang mendalam, dan kita memiliki sikap hidup yang bijak. Ini kebenaran umum. Ini memerlukan iluminasi dari Roh Kudus, sehingga kita dapat menempatkan diri ketika ada satu peristiwa atau ada satu kasus, kita bisa langsung mengatakan, "Oh, ini urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik." Tetapi bukan berarti kita tidak mengerti untuk memberi jawaban, tetapi ada orang ahli di bidangnya. Ada yang ahli di bidang hukum, ada yang ahli di bidang fisika, ada yang ahli di bidang seni. Masing-masing punya otonominya,
dan masing-masing memiliki suatu penyataan akan yang benar. Supaya kita bisa lihat kehidupan yang holistis, yang komprehensif. Nah, ini kebenaran. Haus akan kebenaran berarti saudara dan saya bergairah untuk terus mencari, untuk terus diisi hati, pikiran dengan kebenaran. Itu yang pertama. Haus dan lapar akan kebenaran firman, maka setiap harinya saudara dan saya membaca Alkitab, merenungkan firman, dan melakukannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Ini 3 bagian yang penting di dalam kaitan kita dengan haus dan lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bukan hanya baca, bukan hanya mengerti, tetapi melakukannya. Jadi setiap orang Kristen tidak hanya fokus di dalam memahami tentang Alkitab, berdebat tentang firman Tuhan, bahkan menguasai hal-hal yang rumit dalam Alkitab. Tidak cukup sampai di situ. Itu masih ortodoksi. Artinya masih di dalam ranah kognitif, masih di dalam pemikiran, masih bisa direnungkan terus. Tetapi bagian yang berikutnya adalah kalau kita benar-benar bergairah, mengingini, lapar dan haus itu dipenuhi dan dipuaskan akan kebenaran, maka langkah kedua adalah patos, yaitu suatu sikap yang menggebu-gebu untuk hidup di dalam kebenaran, hidup menjalankan kebenaran, hidup melakukan kebenaran. Dan langkah berikutnya adalah buahnya, yaitu menjadi pelaku kebenaran. Jadi saudara dan saya tidak berhenti hanya pada satu titik. Lapar dan haus hanya kognitif, lapar dan haus hanya di hati, tapi lapar dan haus di dalam setiap perbuatan. Jadi perkataan kita, tindakan kita terhadap diri, sesama, lingkungan, itu betul-betul menunjukkan kebenaran. Tadi saya katakan kebenaran itu ada keadilan, ada kesucian, ada kebaikan. Jadi kalau kita disebut orang yang menjadi lapar dan haus akan kebenaran secara komprehensif utuh, maka pikiran kita, hati kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu di dalamnya ada kebaikan, ada keadilan, ada kesucian. Sehingga betul-betul kita akan dipuaskan. Jadi dipuaskan itu ketika terjadi eksekusi yang sudah kita gairahkan, kita inginkan akan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, itu bagian yang kedua. Bagaimana kita punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Firman Tuhan, firman yang terus kita baca, renungkan, lakukan. Tidak berhenti seumur hidup kita. Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa memang saya dipuaskan. Kita tidak akan pernah puas kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah puas kalau firman Tuhan hanya di pikiran saja, hanya di hati saja. Tapi kita akan puas kalau firman Tuhan itu sudah melekat dan menjalani semuanya di dalam diri kita. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah lapar dan haus akan sang kebenaran. Suatu ketika Tuhan berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, di mana ada banyak orang-orang Taurat, ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Lalu Tuhan menempelak mereka dengan mengatakan demikian. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi saudara, di dalam ayat ini jelas sekali, tidak cukup untuk kehausan dan kelaparan kita itu dipuaskan dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup. Teknologi tidak cukup. Jadi kalau saudara dan saya menganggap bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan keadaan dunia ini itu memuaskan saudara dan saya, itu adalah omong kosong. Tidak cukup. Karena banyak hal yang kita hadapi ternyata memang tidak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal. Ambil contoh. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang-orang di rumah,
hubungan dengan orang-orang di tempat pekerjaan. Tidak cukup hanya menggunakan handphone, telepon genggam, memakai model WA atau SMS dan sebagainya. Tidak cukup. Itu tidak akan memuaskan kecuali Anda langsung berbicara, berkata, berjumpa dengan orang itu. Jadi, pengetahuan dan teknologi dan kemampuan manusia tidak akan pernah cukup memuaskan hasrat kita akan kebenaran. Yang kedua, kita tidak akan puas dan kita akan kenyang dengan hanya apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Oh, saya tahu. Lalu diberdebatkan. Ada yang mempertanyakan kitab Kejadian tentang penciptaan, ada yang menanyakan tentang kitab Wahyu tentang akhir zaman, ada yang menanyakan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit. Kita berdebat sampai debat kusir. Itu tidak akan pernah memuaskan kalau Anda dan saya tidak berjumpa dengan sang kebenaran. Yesus sudah menempel ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat memang ahli di bidangnya. Dia bisa mengetahui secara rinci huruf kata kalimat yang dia pelajari dari kecil. Dan ini memang adalah keahlian mereka. Ada mazhabnya, ada mazhab Samai, ada mazhab Hillel, dan ada mazhab Essens, dan mazhab lainnya di dalam Taurat. Ada yang disebut kelompok Sanherif, ada para tokoh-tokoh agama Yahudi, tokoh agama-agama yang ada di Israel, mereka piawai, ahli. Bahkan dalam konteks kekinian kita lihat banyak orang yang ahli teologi, ya pakar di bidangnya. Tapi itu tidak cukup memuaskan, tidak akan bisa memuaskan, dan kelaparan terus berlangsung, kehausan akan terus berlangsung, kalau tidak berjumpa dengan sang kebenaran. Siapakah sang kebenaran? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan sang kebenaran? Sang kebenaran adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya akan menikmati hubungan dekat dengan sang kebenaran. Karena Yesus sudah berkata dan menyatakan itu ke publik, dituliskan dalam Alkitab, akulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, sang kebenaran. Nah, perjumpaan kita dengan Kristus, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana itu memungkinkan kita bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan? Tentunya karena anugerah yang spesial. Jadi saudara dan saya bisa menikmati perjumpaan dengan sang kebenaran, sehingga kelaparan, kehausan akan kebenaran itu menjadi hal yang dipuaskan. Maka ayat Matius pasal 5 ayat 6 ini menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya apabila saudara dan saya benar-benar berjumpa dengan Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apakah saudara dan saya sudah benar-benar berbahagia, diberkati dengan berkat rohani dari surga? Bukan berkat jasmani, bukan berkat yang ditawarkan dunia, yang bisa saja dengan kejahatan dan tindak kejahatan. Tapi ini berkat yang bersifat kekal. Kalau kita puas dengan itu, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang mengharapkan terus sukacita itu. Pernah satu ketika, dalam perjalanannya, Yesus di dalam Injil Yohanes memberikan pengertian tentang haus itu akan dipuaskan kalau keluar dari hatinya kebenaran, air yang dapat menyejukkan. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada dia, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Ya, saudara dan saya tahu bukan tiap hari kita minum air putih yang memiliki satu kondisi yang baik ya, dengan ketentuan yang baik, 6 sampai 7 poin pentingnya. Tetapi juga air putih ini perlu diminum paling tidak dalam satu hari itu 2 liter bahkan sampai 3 liter. Karena memang tubuh kita ada darah, dan darah kita itu banyak airnya, dan itu perlu untuk menetralisir kerja sel-sel otak dan semua darah yang mengalir ke jantung dan ke anggota tubuh yang lain. Jadi minum air itu penting. Minum air itu penting. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu, hai perempuan, kira-kira begitu di dalam konteks
Yohanes pasal 4 ini, minum air yang di sumur, waktu itu perempuan itu mengambil air di sumur itu, kamu akan haus lagi. Ya, every day, tiap hari kita minum air, bukan? Tetapi kalau ayat berikutnya kita baca, Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Air yang diberikan Tuhan, yaitu kebenaran, yang berjumpa dengan Tuhan. Ada yang menafsir ini adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kita, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, yang mengarahkan kita fokus kepada Kristus dan memuliakan Bapa. Dan ini adalah karunia untuk kita bisa memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus. Lalu dari sanalah kita akan menikmati kepuasan hidup berjumpa dengan Tuhan, memanggil Allah dengan panggilan Bapa, lalu kita memiliki kehidupan yang selalu berbahagia. Tuhan katakan, air yang diciptakan itu dan untuk umat manusia itu, kalau kamu minumnya akan haus lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi kepuasannya sesaat saja. Tetapi kalau kamu minum air, atau kuberikan air ini, yang dariku, maka ini akan memancar terus-menerus dari hati, dan mengalami suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Haus dan lapar. Lapar dan haus akan kebenaran. Berarti intinya, mau diberkati Tuhan, menikmati berkat, melalui lapar dan haus akan kebenaran, memiliki hubungan pribadi, interpersonal relationship with God. Hubungan pribadi dengan Allah. HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Supaya lapar dan haus akan kebenaran ini terinternalisasi dalam hidup kita, lalu kita aktualisasikan di dalam keseharian kita. Langkah-langkah apa yang diperlukan oleh kita, oleh saudara, supaya saudara dan saya bisa betul-betul mengalami sendiri kepuasan hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, tentunya ini adalah tindakan rutin yang harus dilakukan. Tindakan rutin tidak harus membosankan, tidak harus menggelisahkan, tetapi tindakan rutin yang kita lakukan dengan penuh gairah. Apa saja tindakan rutin? Ini yang pertama, yaitu berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, kemudian merenungkannya. Jadi ini tindakan rutin, bagian pertama. Yang kedua, memberikan satu keinginan, sikap untuk melakukan dengan konsisten. Jadi ini kedua. Saudara dan saya, tindakan rutin itu harus dilakukan, dan kedua, dilakukan dengan konsisten. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dilakukan dengan konsisten. Ini hal yang kedua. Jadi, saudara dan saya perlu untuk betul-betul melakukan, berdoa, membaca firman, merenungkan, memuji Tuhan dengan konsisten. Ya, jadi bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan. Yang ketiga adalah benar-benar menjadi pelaku kebenaran. Menolong orang, memberikan diri untuk mau berbagi dengan orang lain, kemudian mau bersharing dengan siapapun yang bisa dibantu, peka melihat kondisi sosial. Yang ketiga adalah actual life kita, hidupnya baik, adil, dan suci. Jadi yang pertama, rutin. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, actual life kita itu hidup dalam kebenaran. Yang keempat adalah selalu fokus untuk menghasilkan buah. Kalaupun gagal, atau pernah tidak tercapai, tapi terus move on, fokus untuk menghasilkan buah. Buah kasih, buah Injil, buah karakter, buah pelayanan. Jadi fokus untuk menghasilkan buah. Apa yang harus dikerjakan hari ini? Fokus untuk menghasilkan buah. Yang terakhir adalah memuliakan Allah senantiasa. Jadi ini hal yang paling penting. Jadi semua rutinitas, semua hal yang berkaitan dengan konsistensi, semua hal yang berkaitan dengan aktualisasi hidup,
semua hal yang mengharapkan atau yang terus berupaya menghasilkan buah, didasari dengan yang kelima, yaitu doksologi. Bagaimana semuanya itu dilakukan dengan penghormatan, pengagungan kepada Tuhan Allah. Dengan demikian, saudara dan saya akhirnya menyadari betapa baiknya Tuhan, dan kita akan menikmati yang namanya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dengan demikian, benar-benar kita dipuaskan. Karena kata yang paling penting, kelanjutan dari ayat yang singkat ini adalah mereka akan dipuaskan. Ini janji. Ini janji Tuhan kepada saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran, yang mengenal kebenaran dan melakukannya dengan bukan diri saya, bukan teman saudara keluarga saya, bukan dunia ini, bukan kekuasaan, bukan harta, tahta, atau sesuatu yang bersifat seksologis. Tidak demikian. Itu tidak memuaskan. Tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita kecuali dekat, intim, bergairah, berkeinginan berjumpa dengan Tuhan. Isilah hati kita dengan seluruh perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita berjalan, menggunakan media sosial, bekerja, makan, minum, mandi, tidur, bekerja, berbicara kepada orang lain, berkarya, membagi, semuanya itu harus di dalam satu sikap diberkati oleh Tuhan. Maukah saudara diberkati oleh Tuhan? Pasti jawabannya mau. Karena tidak ada orang yang tidak mau diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah semua orang diberkati oleh Tuhan secara spesial? Jawabannya tidak. Ya, berkat umum bisa diberikan juga kepada semua orang, tetapi kita lihat tidak semua orang sejahtera, kan? Ada kelas-kelas sosial ekonomi yang tidak bisa kita pungkiri. Ada orang yang dari dulunya kaya, betul-betul nikmat hidupnya, terus sampai sekarang seperti itu, anak cucunya, cicitnya, buyutnya. Ada orang yang dulunya miskin, susah sekali, sampai sekarang pun begitu, anak cucu, cicit, buyutnya. Sudah berupaya, kerja keras, belajar, berpendidikan tinggi, tetap saja seperti itu. Mengapa? Ya, memang kenyataannya dunia tidak akan pernah menawarkan keadilan. Dunia tidak akan pernah memberikan kepada kita kepuasan akan hal itu. Lalu bagaimana kalau dunia tidak menawarkan, manusia tidak menawarkan, Tuhan memberi tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Saudara mau hidup menikmati, diberkati oleh Tuhan? Mau betul-betul mendapatkan kepuasan? Maka saudara dan saya mengikuti apa yang setidaknya dari pengalaman saya. Saya menyadari bahwa ketika menikmati, berjumpa dengan Tuhan, berdoa, bermenit-menit, bahkan jaman, memuji Tuhan, membaca Alkitab, bekerja, ada kenikmatan dan kepuasan. Bukan karena badan sehat saja, bukan karena pikiran yang jernih dan hati yang murni saja, tapi gairah berjumpa dengan Tuhan. Ada satu keintiman yang membuat kita bersuka cita. Ketika memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang indah, dengan lirik-lirik yang baik, dengan iringan musik yang harmonis, maka di sana ada keinginan terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Ketika bekerja, melakukan aktivitas, entah di dapur, entah di ladang, entah di kantor, entah berjualan, entah memberikan tawaran jasa kepada orang lain, di sana ada hati yang meluap dengan penuh sukacita. Ketika sedang menikmati makan minum yang sederhana, nasi yang sedikit, atau singkong, atau ubi dengan lauk yang sedikit dan secukupnya, di sana ada sukacita, ada kegembiraan. Mengapa? Karena fokus kebahagiaan itu bukan pada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tapi dari apa yang diisi oleh Tuhan di dalam hati kita. Jadi saudara dan saya bisa mengalami dan merasakannya sendiri. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Ini adalah sharing saya, refleksi saya dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian, dan Tuhan memberkati kita sekalian, saudara dan saya.